Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi deflasi 0,21% pada Agustus 2022. Ini merupakan deflasi pertama sejak Februari tahun ini dan yang terdalam sejak September 2019. Namun dibandingkan Agustus 2021 terjadi inflasi 4,69%. Meski masih relatif tinggi, tetapi melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 4,94%. Adapun komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras. Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan telur ayam ras dan beras menjadi kontributor inflasi yang cukup tinggi dalam kelompok makanan minuman dan rokok filter kretek. BPS juga mencatat jika 79 dari 90 kota di Indonesia pada bulan Agustus ini mengalami deflasi. Bahkan keseluruhan kota yang dipantau di Pulau Sumatera mengalami deflasi. Meski bantuan sosial sudah mulai dialokasikan, nampaknya pemerintah belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo buka suara mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Jokowi mengatakan jika kebijakan tersebut masih terus dihitung dengan prinsip kehati-hatian. Di waktu yang sama, Kepala BPS Margo Yuwono menyebut komoditas yang harganya diatur pemerintah atau administered prices kian meninggi. Secara bulanan, inflasi kelompok ini ada di angka 0,33% dan mencapai 6,84% secara tahunan. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan kenaikan BBM. Sebab kenaikan harga BBM akan memberikan multiplier effect ke perekonomian dan dampak kepada inflasi. Di sisi lain, Pertamina justru resmi menurunkan 3 harga bahan bakar minyak non-subsidinya pada 1 September ini. Harga BBM non-subsidi yang mengalami penurunan diantaranya adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Hal ini dilakukan sejalan dengan turunnya harga minyak mentah dunia yang berada di kisaran $90 Amerika Serikat per barel. Aktivitas manufaktur Indonesia masih ekspansif pada Agustus 2022, bahkan lebih tinggi dari bulan Juli lalu. Pada periode Agustus 2022, PMI Manufaktur Indonesia sebesar 51,7 poin, atau naik tipis 0,78% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar 51,3 poin. Angka di atas 50 menunjukkan dunia usaha dalam fase ekspansi, sementara di bawah 50 mengindikasikan adanya kontraksi. Pada periode Agustus 2022, produksi dan pemesanan baru tumbuh lebih tinggi di pasar domestik seiring meningkatnya permintaan dunia usaha yang terus menambah tenaga kerja. Sementara itu, tingkat akumulasi penumpukan pekerjaan mengalami percepatan dalam 10 bulan. Perusahaan pun meningkatkan aktivitas pembelian dan inventaris praproduksi di tingkat yang tercepat dalam 7 hingga 8 bulan. Dari segi harga, rata-rata biaya input terus meningkat pada Agustus 2022 yang disebabkan oleh kenaikan bahan baku. Selain itu, penguatan dolar Amerika Serikat turut menjadi sebab kenaikan rata-rata biaya input. Presiden Joko Widodo meresmikan penerapan 5G Smart Mining di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Teknologi itu merupakan hasil kerjasama antara PT Freeport Indonesia atau PT FI dengan grup Telkom. Jokowi mengatakan penerapan teknologi 5G mining milik PT FI ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Hingga saat ini belum pernah ada tambang di Asia Tenggara yang menerapkan teknologi 5G mining. Jokowi menilai penerapan 5G smart mining di tambang bertujuan mendukung seluruh operasional tambang. Melalui teknologi 5G smart mining ini, aktivitas pertambangan dapat dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan teknologi kecerdasan buatan, sehingga mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Teknologi 5G mining ini ditempatkan di Terashop, sebuah lokasi di Tembagapura yang dekat dengan Grasberg Block Cave atau GBC. GBC sendiri merupakan terowongan buatan yang dibuat untuk melakukan penambangan bawah tanah. Dengan penerapan 5G, kegiatan kendali jarak jauh alat berat di GBC bisa terpantau. Kegiatan pabrik-pabrik di China masih lesu hingga Agustus 2022. Aktivitas manufaktur ini telah mengalami kontraksi dalam 2 bulan berturut-turut. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional, PMI Manufaktur China naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus dari 49,0 pada Juli lalu. Dengan data tersebut, maka PMI Manufaktur China tercatat 2 kali terkontraksi karena masih berada di bawah angka 50.
PMI manufaktur China yang kembali terkontraksi di bulan Agustus ini terjadi akibat China yang kembali membatasi daerahnya atau lockdown karena COVID-19 dan krisis energi yang didorong oleh faktor kekeringan. Kekeringan besar di Provinsi Sichuan menyebabkan kekurangan pasokan listrik di beberapa kawasan industri dan menghambat aktivitas manufaktur selama 2 bulan terakhir.